Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin. Al-Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga amalan ibadah kita, perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa jamaah yang menanyakan, Ustadz, kapan sih waktu yang terbaik untuk bersedekah? Sehingga kita bisa mendapatkan pahala, kebaikan, manfaat, dan juga janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengeluarkan sedekahnya. Sebelum kita memahami tentang waktu yang terbaik untuk bersedekah, perlu diketahui bahwasanya menunaikan sedekah memiliki dampak positif bagi individu dan masyarakat. Jadi memiliki dampak positif nih. Individu bisa dapat, masyarakat juga bisa merasakannya. Juga sebagai apa? Memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bukan hanya sekedar keyakinan dalam diri, dalam hati, akan tapi juga dengan jiwa raga, bahkan harta sekalipun. Sebagai bukti totalitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah biasanya enggan, merasa berat untuk mengeluarkan sebagian hartanya sekalipun hanya sedikit saja untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau nanti hartanya akan hilang, akan berkurang seiring dengan mengeluarkan untuk bersedekah. Nah, ini yang susah. Kenapa? Karena was-was ini yang memberikan tuh syaitan. Syaitan itu memberikan was-was kepada kita untuk tidak mau mengeluarkan harta kekayaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu selalu membuat hati was-was. Nanti takutnya apa? Fakir. Takutnya harta yang kita sumbangkan ini berkurang. Takutnya nanti kita tidak kaya. Padahal aslinya uang yang kita sedekahkan merupakan investasi di akhirat nanti. Dan kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Baik di dunia, di alam kubur, bahkan sampai kiamat nantinya. Mengeluarkan sedekah mengajarkan kita untuk mengikis dari sifat-sifat kikir, bakhil. Kita lihat bagaimana Qorun yang dulunya dikatakan sebagai orang yang miskin, tidak memiliki kerjaan yang tetap, serabutan. Setelah itu dia berdoa dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang berlimpah. Akan tapi dia sombong, tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia selalu menyombongkan dirinya. Dikatakan bahwa la tafroh, janganlah terlalu berbahagia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang terlalu berbahagia, terlalu sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Jadi kalau kita bersedekah itu berarti kita termasuk mengikis sifat kikir kita, sifat bakhil kita, serta menambahkan rasa empati terhadap sesama manusia. Bahkan bersedekah juga bisa menolak bala dan bencana. Jadi
bukti konkret bahwasanya bersedekah itu bukan hanya sekedar mengeluarkan biaya saja, mengeluarkan dana, mengeluarkan harta, akan tetapi memang memiliki manfaat yang sangat banyak. Dari aspek sosial, bersedekah dapat mempererat tali ukhuwah sesama manusia, menemukan semangat solidaritas dan kebersamaan, menyambung jembatan pemisah antara si kaya dan si miskin, menghilangkan kesenjangan sosial, membersihkan tabiat dengki, memendamkan api kemarahan karena perbedaan antara ekonomi. Jadi bisa tuh yang kaya merasa dirinya hebat, yang miskin merasa seakan-akan tertindas. Nah, dengan sedekah inilah sebagai penyambung jembatan antara orang kaya dan orang miskin bisa sama-sama saling memahami kehidupannya, sama-sama berempati sesamanya. Bersedekah bisa dilakukan kapan saja, dimanapun dan kepada siapapun. Namun, bersedekah memiliki pahala yang lebih besar dan manfaat yang langsung didapatkan bila dilakukan pada waktu-waktu yang utama, pada waktu-waktu yang dianjurkan. Apa saja sih waktu-waktunya? Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui dan bisa diistiqomahkan. Yang pertama adalah waktu subuh. Sedekah subuh merupakan sedekah yang diamalkan, yang ditunaikan pada waktu subuh. Jadi setelah azan subuh, kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar. Habis itu sholat fajar, sholat subuh. Nah, setelah itu kita baru bisa mengeluarkan sedekah. Sampai dengan waktu syuruk. Ini waktu yang terbaik untuk melaksanakan sedekah subuh. Gimana caranya? Kalau seandainya kita dalam berpergian atau sholat di rumah, gampang. Jadi kita hanya menyiapkan saja tempat, setelah itu kita isi. Berapa saja boleh. Yang penting kita konsisten. Mau isi 5.000, nggak apa-apa. Mau isi 2.000 pun boleh. Yang penting kita konsisten terus. Kita masukkan. Setelah itu nanti setelah 1 minggu kah atau sebulan kah bisa nanti dikeluarkan semua. Setelah itu diberikan kepada yang membutuhkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat fajar, sholat subuh dan sholat asar. Jadi bergantian tuh. Ya kalau bisa kita katakan sip-sipan lah ya. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan menanyakan mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala paling mengetahui bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Subhanallah, waktu subuh ini waktu yang sangat bagus sekali untuk melaksanakan sedekah. Kenapa? Pertama, karena kita mulai dengan hal-hal yang positif. Mengawali hidup dengan kegiatan bersedekah. Apalagi malaikat pun menyaksikan langsung. Jadi kita nggak perlu bersedekah banyak-banyak. Yang penting kita konsisten aja di waktu subuh. 5.000 pun boleh. 2.000 pun tidak apa-apa. Jangan hanya sekali memberikan, setelah itu nggak lagi, lama baru memberikan. Jadi kita nggak ada istilahnya itu mendapatkan doa dari para malaikat.
Bayangkan malaikat saja menyaksikan lalu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada orang-orang yang memberikan sedekah. Wa a'ti mumsikan talafa, dan juga berikanlah kebinasaan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Nah, jadi makanya kalau orang-orang yang punya hajat, ya, hajat apapun juga, hajat pengen sehat, hajat pengen umur panjang, hajat pengen anak-anaknya dalam keadaan soleh dan soleha, hajat pengen menikah, atau apapun juga, insya Allah dengan wasilah bersedekah subuh, maka hajat kita akan terkabulkan. Alhamdulillah, sampai saat ini pun saya mendawamkan sedekah subuh. Hajat saya, alhamdulillah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 tahun belum memiliki anak, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak. Alhamdulillah, melalui wasilah sedekah subuh, istri hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Nah, sedekah subuh ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya, jangan sampai kita lewat di waktu subuh, melainkan kita telah melaksanakan sedekah subuhnya. Yang kedua, sedekah Jumat, yakni sedekah di hari Jumat. Merupakan sedekah yang paling utama, termasuk waktu yang paling mustajab. Kenapa? Karena disitulah tempat hari raya orang Islam. Kita melaksanakan sholat Jumat, kita bersedekah. Masya Allah. Pahalanya banyak. Manfaatnya juga didapatkan juga dengan segera. Di hari kebaikan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang sedekah Jumat. An Jabir ibni Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbarihi, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru alaihi bil a'mali salihat wasilul ladzi bainahu wa bainakum bi kathrati dzikrikum wa bi kathrati shadaqah fi sirri wal alaniyah tujaru wa tunsaru wa turzaku. Artinya, dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat beliau di atas mimbarnya, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Bersegeralah kembali kepadanya dengan amal soleh. Sambunglah hubungan antara Tuhan dan kalian dengan memperbanyak zikir, sedekah di saat sunyi dan ramai. Maka kalian diganjar, ditolong, dan diberi rizki. Inilah hadis yang menjelaskan tentang sedekah Jumat. Makanya banyak orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa memberikan sedekah Jumat. Ini tidak apa-apa. Bukan berarti kita menunda waktu sampai dengan hari Jumat, tidak. Akan tetapi juga termasuk sebagai hari yang utama. Hari raya umat Islam setiap minggunya. Jadi selama seminggu sekali di hari Jumat itu kita memberikan sedekah. Tidak apa-apa. Di samping juga kita memberikan sedekah subuhnya. Yang ketiga, waktu yang sangat afdol adalah waktu Ramadan. Sedekah Ramadan. Nah, ini mah semua waktu, baik pagi, siang, sore, malam, asalkan di waktu Ramadan, di bulan Ramadan, maka sedekahnya merupakan sedekah yang paling utama. Sedekah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita memiliki kelapangan, tenaga, pikiran, harta, atau apapun juga yang bisa disedekahkan, maka dikeluarkan. Khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nilainya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. An Anas qila ya Rasulullah ayyu shadaqah afdol? Qala shadaqah fi Ramadan. Artinya dari Anas
sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Jadi ini udah nggak ada lagi perbedaan. Bahwasanya Ramadan merupakan waktu yang sangat baik untuk bersedekah. Enak ya? Di samping kita berpuasa, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, kita juga bisa memberikan sedekah. Bisa memberikan makanan untuk buka puasa, untuk sahur bersama, dan apa-apa saja yang bisa memiliki manfaat. Apalagi ada juga zakat fitrah yang diberikan ketika pada waktu bulan Ramadan. Benar-benar waktu yang sangat bermanfaat untuk bersedekah. Bahkan para sahabat menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan lebih murah hati, lebih dermawan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Karena bulan Ramadan merupakan bulan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling murah hati. Semakin murah hati di bulan Ramadan. Ajwad, paling murah hatinya di bulan Ramadan. Jadi makanya kita harus persiapkan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling hebat. Dibedakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dibedakan dengan bulan Ramadan lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW sekalipun sebagai Nabi juga lebih dermawan dan lebih bermurah hati di bulan Ramadannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah pada waktu membantu untuk kepentingan orang lain. Jadi kita memberikan sedekah langsung kepada orang yang membutuhkan. Misalkan ada tetangga kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, nah kita bantu nih. Ini merupakan waktu yang mustajab, waktu yang langsung bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan langsung janjinya karena telah membantu atau sesuai dengan waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu membantu untuk kepentingan orang lain. Bukan hanya sekedar sakit, tapi misalkan kita lihat ada pembangunan masjid membutuhkan dana, kita bantu. Pembangunan tempat sosial butuh dana, kita bantu. Setidaknya kalau nggak bisa memberikan bantuan berupa harta, kita bantu dengan tenaga. Nggak bisa juga, kita doakan. Semoga bisa berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutup aib orang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langsung
manfaatnya. Bukan hanya di dunia maupun di akhirat langsung. Bayangin aja. Kita bisa membantu orang, membantu dalam mengatasi kesulitannya, gitu kan, kesusahannya. Allah akan bantu langsung. Bahkan bukan itu saja, tapi apa? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya yang suka menolong. Nah, jadi kalau suka menolong orang lain, maka Allah akan menolong. Kalau kita enggan untuk menolong orang lain, cuek, merasa sok bisa, merasa sok kaya, merasa memiliki harta segala-galanya dah. Maka hati-hati, akan ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Akan ada sanksinya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga waktu-waktu ini. Bangun subuh, sholat sunnah qobliyah fajar, sholat subuh, langsung menyiapkan sedekah subuhnya. Kita minta hajat terkabulkan. Apa saja? Awali kehidupan dengan yang baik. Insya Allah, kehidupan kita pun akan baik. Dengan laporan dan juga doa dari para malaikat. Nah, di hari Jumat juga kita nyiapin nih sedekah yang terbaiknya buat Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Biar kita juga bisa menjadi orang yang baik. Di hari Jumat kita keluarkan sedekahnya. Nah, ketika Ramadan pun juga demikian. Keluarkan yang terbaik. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silakan. Yang penting adalah waktu yang terbaik adalah waktu Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad lebih dermawan, lebih murah hati di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan juga sedekah yang terbaik adalah sedekah saat kita membantu orang lain. Dari kesulitan, dari kesukaran, dari apa saja. Nggak bisa pakai harta, pakai omongan nggak apa-apa. Kita jenguk orang sakit, misalkan kita tanyakan bagaimana kabarnya. Ini merupakan sesuatu hal yang membahagiakan, menggembirakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan membahagiakan kita. Menggembirakan kita sebagaimana yang kita perbuat dalam membantu kesukaran atau kesusahan saudara kita. Nah, inilah waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang utama untuk bersedekah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullaha at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.